atau disebut dengan makhluk abstrak yang kasat mata ya. Kasat mata Ya. yang memang kita tidak tahu ya. Oke. Karena memang orang-orang awam atau orang-orang yang tidak mempelajari akan hal itu akan sulit melihat di mana dan apa bentuknya. Dan letaknya juga akan tidak tahu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi bersama kami di channelnya Baraya Amang Ameng Channel. Hari ini masih tetap kita akan membahas tentang bambu unik, namun bambunya yang pastinya berbeda dari video-video yang sebelumnya. Kita akan membahas apa nih Kang Edi nih kali ini? Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas bambu jalu. Bambu jalu. Bambu jalu. Jalu. Gitu. Nah, Laki-laki berarti ya? iya. Laki-laki Si bambu jalu ini dia mempunyai keunikan. Ranting normal kan dia di atas ini nih. Oke. Ranting normal. Nah, dia tumbuh di tengah. Kalau bambu jalu. Nih. Dia di tengah. Keluar rantingnya di tengah ruas ya. di tengah ruas. Di tengah ruas. Nah, ini kita mendapatkannya dari sulur atau carang gantung. Jadi si bambu jalu itu biasa yang kita dapatkan di daerah Bandung itu di sulur carang gantung gitu. Jadi yang menggantung di atas. Oke, itu bambu apa tadi? Bambu jalu ya? Bambu jalu. Nah, ini bambu jalu juga nanti dia ada keluarganya. Nanti ada keluarganya. Iya, jadi tidak hanya satu Yang gitu. ada yang namanya jalu pasti ada bikang. Ada perempuannya. Ada perempuan mungkin ya. di sisi lain nanti ada anaknya. Ada nanti, anaknya. nah, nanti untuk pembahasan di next video gitu. Oke. Untuk lebih jelasnya mungkin nih si ciri-ciri jalu itu ranting tumbuh di tengah. Oke. Itu aja poinnya sih gitu. Jadi Unik, keunikannya ada di ranting. Ranting tumbuhnya di tengah ruas ya. Tengah ruas, betul. Oke. Ya, ini ciri bambu jalu ya. Dia si bambu jalu itu dia tumbuh di tengah rantingnya. Kalau yang normal kan dia di atas alis nih. Nah, ini dia tumbuhnya di tengah. Nah, si bambu jalu ini dia nih ada rantingnya nih. Ini apa? Alur. Dia ciri khas si bambu jalu itu dia ada alur. Nah, ini biasanya membentuk oval. Nah, seperti kayak cacat gitu. Tapi dia ini. Nah, kalau misalkan tanpa alur, tidak ada alur, pasti dia bukan jalu. Karena ciri jalu mutlak harus ada alur. Dia biasanya berbentuk oval, tapi tidak wajib juga bentuk oval gitu. Nah, ini kebetulan si bambu jalunya dari ranting gitu. Dari carang gantung. Kang, kalau untuk letak atau posisi mendapatkan bambu jalu ini nih di bagian mana nih, di batang utamakah, rantingkah, aliskah, atau di manakah gitu? Tidak, mungkin untuk di alis sangat tidak mungkin. Tapi biasanya bambu ini dia adanya di ranting kalau kita di Bandung, Jawa Barat. Ranting ya? Nah, kemungkinan di batang utama itu sangat susah sekali. Sangat susah sekali kalau di kita gitu. Karena memang keunikannya dari ranting ya Kang ya, kalau Dari saya ranting, lihat. dari ranting. Dari ranting keunikannya, oke. Ranting. Mantap sekali. Nah, biasanya ini bambu jalu ini biasa didapat dari jenis bambu apa Kang? Kalau kita sih hanya di sini, jadi tiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing. Karakter bambu uniknya berbeda-beda. Kalau untuk daerah Bandung sendiri? Kalau di Bandung kita kebanyakan di sulur. Sulur ya? Ya, bambu sulur atau carang gantung. Untuk jenis bambunya ini kemungkinan di bambu haur atau ampel. Oh iya.
gitu. Wih, luar biasa. Di haur ampel, tapi kadang-kadang kita di bambu Jepang juga punya. Gombong, kalau digombong gimana? Di Ada nggak? Gombong juga pernah ada yang dapat gitu. Cuman ya bisa dikatakan lah 10% lah. 10%. Jadi Kemungkinan. kebanyakan memang bisa didapatkan di Dari semua jenis ya. Semua jenis semua ada. jenis. Semua jenis. Namun yang lebih banyak mungkin di bambu haur ya. Di bambu haur Di kalau bambu kita haur di untuk Bandung. di Bandung, Iya. si Bandung sendiri. Kemudian Kang, nah termasuk mudah atau sulit nih cara pengen dapat bambu jalu ini? Ini masih di zona hijau. Zona hijau yang artinya Eh, gampang-gampang sedang. sedang lah, ya. sederhana lah gitu. Tapi yang Disebut namanya susah, langka susah, itu, yang namanya gampang, unik gitu. atau yang namanya langka atau itu emang akan sulit didapat sebetulnya. Karena langka ya, Karena langka. Iya, karena langkanya. Hanya kalau dalam kategori dalam sulit ditemukan atau tidaknya itu di zona hijau. di zona hijau ya, Gitu. betul sekali. Karena langka ya, Karena memang langka. Yang namanya langka pasti jarang sulit. ya. Nah, ya tergantung hoki juga gitu. Betul sekali, balik lagi ke hoki. Hoki. Oke, Milikan Kang. cenah cek orang Sunda mah gitu. Nah, kalau ini bambu ini nih, bambu jalu ini dinilai ekonomisnya Ya. di kisaran harganya berapa nih, Kang? Kalau bisa Untuk- dirupiahkan ya. Ya, Dihargai. untuk pengalaman saya karena ini dia masih ruas atau sap. Ini satu ruas atau satu sap. Ini sangat berpengaruh sekali. Oh, Jadi gitu. ada yang satu ruas, 2 ruas, 3 ruas, 4 ruas. Contoh kayak ini 1, 2, Dua, 3, ya. 4, 5, 6, 7, 7, 8. 8 ruas. 8 ruas. Luar biasa. Nah, untuk bambu jalu ini kita Jawa Barat pernah rekor juga ada yang sampai 27 ruas. Semua jalu 1 meter Luar lebih. biasa. 1 meter lebih itu kita dapat dari Bandung juga. Nah, mungkin nanti juga dari kedetailannya gitu. Nanti ini kan biasanya apa? Semakin detail Ya. semakin mahal juga. Ini Oh. pengaruh ke harga. Jadi memang yang mempengaruhi harga tuh jumlah Jumlah safnya, ruas, jumlah ya, ruasnya, betul. kemudian apalagi Kang tadi Kang? Jumlah ruasnya sama detail tingkat Detail dari posisi ranting gitu. Jadi si ciri jalu itu dia ada ininya apa alur ya. Kayak Alur. guratan Jadi, gitu ya? Ya, ini Guratan. ciri jalu ada alur. Nah, nanti kalau misalkan tidak ada alur itu bukan jalu. Oke. Jadi ciri jalu itu dia yang pertama tadi ada rantingnya di tengah yang kasat mata ya. Ya, Yang kedua di posisi ininya juga ada alurnya ya. ada alur alurnya. gitu. Syarat si bambu jalu itu ada alur serat alur atau serat gitu. Oval biasanya. Oke. Nah, kemudian Kang nih, kalau menurut Kang Edi, kemudian Abah juga nih ya, si bambu jalu ini bambu jalu ini ada keterkaitannya enggak dengan dunia metafisik atau spiritual? Mau Kalau tidak menurut- mau Kang Edi gimana? itu kita sangat berdampingan. Jadi kita dikembalikan lagi kepada orangnya ya. Oke. Gitu. Jadi kadang-kadang orang ada yang percaya mistis, klinik atau apa. Tapi kalau saya pribadi, saya hanya sebatas untuk koleksi aja. Koleksi Pajangan yang pajangan biasanya. ya secara alami. Kalau Yang alami menurut natural lah. Kalau gitu. menurut Abah gimana, Ya. Bah? Ada unsur dilihat dari sisi lain gitu. Ya. Kalau dilihat dari sisi lain secara metafisika, memang ini saya juga sangat diperlukan. Oke. Karena ini emang dari dulu juga, dari orang tua dulu, bahwa ini adalah disebut juga dengan yang namanya bambu jalu atau bambu laki-laki ya. Karena memang dari bentuknya yang sama seperti laki-laki ya, nonjol di tengah. Gaji Oke. ya, Ya gaji kan? ayam. Nah, gitu. Dan ini untuk rata-rata banyak digunakan adalah untuk pesugihan seperti penglaris, daya tarik. Oh, daya tarik Gitu. juga Daya bisa. tarik juga bisa untuk jenis-jenis bambu yang seperti ini. Gitu. Kalau menurut Kang Edi, Kang, ini fungsinya bambu jalu ini nih, fungsinya sebagai apa? Kalau saya pribadi ya itu buat pajangan aja, hiasan. Oh, buat hiasan ya. Ya. Oke. Nah, kalau ini Kang, kembali lagi nih ke masalah
pembahasan yang berikutnya nih Kang. Kalau untuk para pembolang nih jangan bosan-bosan, Kang Edi juga Abah juga untuk ngasih tip dan sarannya tentang harus bagaimana nih berburu bambu itu. Jangan sampai nanti ketika berburu bambu bingung kita teman-teman Baraya Amang-Ameng Channel nanti bingung Harus nih gimana, harus gimana persiapannya tuh apa aja gitu. Ya. Nah gimana Kang Edi sama Abah nih Bah? Kang Untuk yang pertama minimal 2 orang. 2 orang ya itu pasti syarat ya. mencari bambu itu, karena kalau 1 orang yaitu tadi bisa dikatakan, jadi kalau kita ada kecelakaan atau apa minimal kita ada yang tahu. Oke, jadi Ada yang tahu, meminimalisir. meminimalisir. Lebih banyak lebih bagus. Oke. Nah, untuk kedua bawa alat P3K sederhananya gitu ya. Nanti mungkin bat merah, betadine atau apalah buat pertolongan pertama intinya. First aid kit. Nah, jangan Pertolongan lupa pertama. juga peralatan seperti kapak, Gergaji juga. gergaji, pisau, apalah buat kita jaga-jaga, dan eksekusi nanti apa yang perlu kita butuhkan dibawa gitu. Dan Dan satu jangan lagi juga mungkin. bawa makanan Nah, dan itu. minuman. Nomor 1 saya mau bilang. Ya, jadi Timbal. sangu. Nah, itu jangan lupa bawa makanan karena kenapa? Karena kita kalau misalkan ke hutan, kita bawa uang 100.000 atau 1 juta, itu nggak ada fungsinya. Iya betul. Nggak ada fungsinya sama sekali. Kenapa? Tidak Karena ada warung fungsinya. jauh. Masuk di akal. Jadi tuh. untuk 1 tetes air dalam kemasan itu, Mineral air mineral itu lebih berharga dibanding daripada uang ya. Iya gitu. Jadi Betul, kadang-kadang iya. kita di suasana hutan kita perlu air itu, seteguk barang-barang itu bukan ini. Kita emang sudah ngalamin seperti itu gitu. Oke, Jadi dan nggak makanan usah juga ya butuh ya itu ya. Sangat makanan gitu, dibutuhkan dan ya. minuman ya, jangan sampai ini apa namanya itu. Nah setelah kita bawa peralatan komplit nih, Ya. nah mungkin nanti kita sebelum pergi kita berdoa dulu ya, berdoa sebisa mungkin, sebiasanya aja. Nah setelah kita pergi kita dapat, nah sebelum eksekusi kita berdoa lagi. Oke. Tapi kadang-kadang ada orang tertentu mungkin yang motongnya pakai ritual atau apa, itu ada, dan saya Ada juga juga pernah ya? ikut gitu. Ya, Tapi oke. itu berapa persen lah ya, cuman kalau yang saya alamin saya sekitar 85% itu murni. Alami. Jadi orang awam bisa langsung main potong. lain main potong aja gitu, langsung bisa Ya, gitu. ya. Jadi kalau misalkan kita kepercayaannya kita harus ngukus dulu, kita harus ini dulu, Ya. silahkan kita ikutin juga gitu. ya, Jadi betul. kita tidak terlalu melupakan juga. Iya. Oke, Tidak, kalau gitu. kalau menurut Abah sendiri, Bah, apakah memang itu perlu harus ada ritual-ritual kayak apa gitu? Silakan, Bah. Kalau menurut saya itu perlu. Perlu ya. Perlu. Kenapa sih ya saya bilang perlu? Amit kudu pamit nyala kudu penta. Karena apa yang kita cari atau yang kita cari itu adalah makhluk hidup. Mhm. Tanpa kita sadari bahwa apa yang kita tebang itu adalah makhluk hidup. Tuh, tuh. Oke. Karena apa? Ada yang namanya roh hewani, Mhm. ya, dan ada juga roh nabati. Nabati seperti pohon-pohon, itu Tumbuh-tumbuhan termasuk roh nabati. Dan kita pun nggak sembarangan kalau untuk orang-orang seperti orang-orang metafisika lah yang ahli di yang ahli dalam spiritual bidangnya itu gitu. spiritualnya, nggak sembarangan untuk main tebang. Karena apa? Kita juga harus menghargai apa roh ini. Ridho ente kalau kata Sunda teh mah Oke, gitu kan. Nah, Ya, seperti itu. seperti itu. Kedua, dan keyakinan kita di tempat itu yakin ada sesuatu hal yang berdiam diri Di Atau luar ini ya, di luar di apa? luar Di luar mata lahir ya. di luar atau mata lahir. ya, Dunia metafisik ya. Ya, atau disebut dengan makhluk abstrak yang Kasat mata ya. kasat mata Ya. yang memang kita tidak tahu ya. Oke. Karena memang orang-orang awam atau orang-orang yang tidak mempelajari akan hal itu akan sulit melihat di mana dan apa bentuknya. Dan letaknya Dan letaknya juga seperti akan tidak tahu ya. Iya. Tapi kalau di kalangan orang-orang yang ahlinya di bidang supranatural itu pasti beliau akan melakukan hal Hal seperti seperti itu ya. Dan memang kewajibannya kita sebelum apapun itu kita harus berdoa dulu Oke. Ya. dengan kepercayaan adat dan kepercayaannya masing-masing Oke. yang kita pegang. Sangat bermanfaat sekali. Nah, itu
Baraya Amang Ameng. Penjelasan tentang bambu unik apa tadi Kang? Jalu ya? Ya, jalu. Bambu jalu. Mau tahu nih keseruannya gimana lagi? Video berikutnya nanti akan kita bahas lagi tentang bambu jalu apa nih Kang? Bisa dapat bolongannya enggak Kang? Mungkin nanti next masih banyak, masih puluhan juga gitu. Bambu. Ada puluhan pakem ya. Ada puluhan pakem bambu Bukan unik ya? jenis pakem ya. Pakem bambu Pakem. unik. Jadi nanti stay terus di channel ini. Kalau kita pengen kita belajar bersama, kita bareng-bareng ya. Sharing. Sharing, Kita ya, sharing. kita sharing juga. Nanti mungkin ada live atau apa gitu, nanti bisa di iniin lagi lah. Oke. Nah mungkin itu Baraya Amang Ameng Channel. Pembahasan kali ini tentang bambu jalu ya Kang ya. Bambu jalu ya. Nah kemudian saya juga tetap mohon bantuannya, mohon dukungannya dari Baraya Amang Ameng Channel untuk mensubscribe linknya Baraya Amang Ameng Channel, kemudian nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan jangan lupa katalog bambu unik sudah ada. Ya. Ini yang buat asli dari Kang Edi, berdasarkan pengalaman Kang Edi nih, semua ada di sini. Ya. Itu mungkin segitu saja yang Nanti kalau yang pengen perlu buku bisa menghubungi di Saung Kasep atau Ya. di Galeri Amang Ameng. Itu Nah. kita ada yang original di sana. Mungkin teman-teman Baraya Amang Ameng nih bingung nih Kang. Ya. Di mana sih Saung Kasep atau di mana sih galerinya Amang Ameng itu? Nah, bisa lihat di deskripsi di video di bawah ini. Itu ada alamat, nomor kontaknya juga lengkap. Mungkin itu saja Baraya Amang Ameng Channel dari kami. Semoga bermanfaat dan berguna juga buat teman-teman yang ada di Nusantara. Yuk kita berbagi, kita sharing tentang keunikan dari sebatang bambu. Mungkin itu saja dari kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam wadia bambu unik Nusantara. Ya.